Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga Anda semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini di episode yang ke-67, izinkan saya ingin berbagi kembali tentang pengalaman cara mengatasi orang kesurupan atau orang yang kemasukan jin. Apa bedanya kesurupan dengan sambatan? Serupa tapi tidak sama. Lalu bagaimana kita bisa membedakan bahwa orang ini kesurupan benar atau bohong-bohongan? Ingin tahu uraiannya? Silahkan simak videonya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para suhu, para master, para ahli inohong, para ahli kebatinan, para ahli hikmah. Pada kesempatan ini saya ingin menguraikan tentang cara mengobati orang yang kesurupan. Nah, di sini saya bukan membahas sebuah kitab atau sebuah ajaran, tetapi di sini saya hanya sebatas berbagi pengalaman pribadi yang saya alami, yang tentunya pasti ada perbedaan dalam tata caranya. Atau mungkin ada persamaan, mungkin itu hanya faktor kebetulan. Ya karena saya di sini berbicara tidak berdasarkan ya tuntunan kitab, jadi saya berdasarkan pengalaman yang saya alami, terjun langsung, praktek langsung di lapangan. Jadi itulah yang saya kupas pada kesempatan ini. Jadi sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman yang saya alami. Mari kita masuk ke pembahasan. Apa sih perbedaannya antara orang kesurupan dengan sambatan? Artinya begini, kalau orang kesurupan itu di mana kondisi seseorang alam sadarnya itu hilang, sukmanya sudah tidak di tempat. Jadi orang tersebut kondisinya seperti orang tidur dan dia akan melayang seperti orang bermimpi. Nah, tapi kalau sambatan itu jin yang masuk itu emang sengaja dipanggil, emang sengaja diundang, itu memang ada ilmunya. Dan ini untuk dunia hikmah sudah tidak asing lagi, karena umumnya bisa digunakan untuk ngetes-ngetes ilmu kontak pukulan jarak jauh. Nah, kalau kesurupan itu nggak ada ilmunya, jadi intinya ya semua orang tidak maulah kesurupan. Artinya jiwa raganya itu tidak mau dikuasai oleh jin. Nah, itulah perbedaan antara kesurupan dan sambatan. Jadi kesimpulannya, kalau kesurupan jin masuk tanpa diundang. Nah, kalau sambatan itu jin masuk karena sengaja diundang. Intinya serupa tapi tidak sama. Artinya serupanya apa? Sama-sama badan raga itu dikuasai oleh jin. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan membahas tentang orang kesurupan, jadi tidak membahas sambatan. Oleh karena itu urusan sambatan kita kesampingkan dulu, insya Allah lah di lain video nanti akan dikupas. Pada saat ini saya akan mengupas tentang hal yang kesurupan. Di bab kesurupan itu jangan salah bahwa kesurupan itu dibagi dua. Pertama, kesurupan benar memang kesurupan, artinya jiwanya itu tidak ada, raganya itu dikuasai oleh jin. Dan ada juga yang kedua, yaitu kesurupan bohongan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya mungkin karena faktor dia pengen disebut hebat, pura-pura jadi harimau, ngamuk-ngamuk, atau mungkin faktor karena dia depresi, pikiran terlalu pusing, akhirnya dia teriak-teriak ya seperti orang kesurupan seperti itu. Padahal dia bukan ngamuk-ngamuk, itu bukan karena dimasukin oleh jin, tetapi karena hanya ekspresi luapan emosi yang teramat sangat sehingga dia ya seperti itu.
Ya, tampaknya seperti orang kesurupan padahal tidak. Lalu bagaimana cara kita mendiagnosis, cara kita mengetahui bahwa orang itu kesurupan benar atau bohongan? Itu gampang sekali, saudara-saudaraku. Caranya bagaimana? Kita pijit saja titik saraf ininya. Jadi ketika kita diundang oleh orang untuk mengobati kesurupan, atau mungkin ada keluarga kita yang kesurupan, umpamanya taruhlah ya benar kesurupan, yang pertama adalah kita cek dulu ininya. Jadi dipijit oleh jempol ini sama dua tangan ini seperti gegep atau seperti tang, ini ditekan sekuatnya, tekan. Kalau tidak percaya silakan saudara sekarang tekan saja sendiri. Itu kalau nggak sakit bohong. Pasti ini ditekan titik saraf ini itu sakit. Nah artinya kalau orang itu bohong pasti tangannya ya gini-gini gitu kan, karena kesakitan. Kalau dia sedang teriak-teriak pun nanti pasti tangannya begini. Itu kalau bohong-bohongan. Jadi kalau kesurupan bohongan kita akan melihat ekspresinya. Kalau dia begini-begini karena tangannya dipijit misalnya kan, dia begini-gini, itu bohongan. Nah, tapi kalau kesurupan beneran, kita mau pakai tang beneran juga dia tetap diam, tetap ketawa-ketawa saja. Lalu bagaimana cara mengobati orang yang kesurupan bohong-bohongan? Itu gampang sekali, saudara-saudaraku. Kita tinggal kerjasama dengan teman, kasih kode saja gitu, main mata lah. Bilang saja, bro, tolong ambilkan tai kucing, atau bro tolong ambilkan tai ayam yang masih basah gitu. Ini jinnya harus dikasih makan tai ayam. Itu udah otomatis orang yang kesurupan bohongan itu akan sembuh sendiri. Nanti pura-puranya, saya keluar dari badannya si Fulan, pura-puranya akan seperti itu. Atau pura-pura lemas gitu ya. Intinya ekspresinya akan pura-pura dia sembuh lah. Ya sebenarnya dia udah ketakutan, mulutnya dikasih tai ayam atau tai kucing ya. Mohon maaf nih, saya agak jorok berbicaranya. Ya karena memang kita harus nge-move seperti itulah supaya seolah-olah dia sadar karena ketakutan oleh tai ayam atau tai kucing tersebut. Nah itu cara mengobati orang yang kesurupan bohongan. Nah lalu kita sekarang ngebahas ke orang yang kesurupan beneran nih. Bagaimana ciri-cirinya? Bila mana itu ada di anggota keluarga, artinya tinggal satu rumah, pertama yang kita rasakan adalah merinding. Setiap manusia sama Sang Pencipta itu sudah dikasih alat detektor gaib itu di pundak di sini. Pundaknya akan terasa getaran merinding lah, itu terasa. Nah, begitupun sama ketika ada orang lain yang mengundang kita suruh mengobati. Nah, ketika orang yang mau manggil kita itu baru nyampe pintu saja, kita itu sudah terasa, udah connect dengan jin yang di sana tuh udah connect. Terasa merindingnya tuh udah terasa. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Cara mengobatinya. Yang pertama, kita harus ambil air wudhu terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus membentengi diri dulu. Dengan cara apa? Kita cukup baca kunci 7 yang di video kemarin kan sudah dibahas. Kita memohon, berdoa, ya Allah, hamba mohon lindungilah diri hamba dari segala macam bentuk godaan setan yang merusak hati dan pikiran hamba. Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil. Terus tarik nafas, baca lagi sholawat nurjatinya sekuatnya, mau 1 kali mau 3 kali boleh. Lalu tiupkan ke telapak tangan, kemudian usapkan ke wajah dan ke seluruh tubuh. Yaitu untuk bentengi diri kita dulu, agar apa? Agar supaya setan atau jin yang masuk ke dalam si pasien tersebut nanti tidak masuk, tidak menguasai diri kita. Karena sering kejadian si juru sembuh yang mau menyembuhkan si pasien, malah si pasiennya sembuh, yang menyembuhkannya yang kemasukan. Itu kenapa? Karena tidak membentengi gaib dirinya. Itu seringkali terjadi. Nah, lalu kita
silahkan pergi keluar rumah dari rumah kita keluar menuju kepada rumah si pasien. Nah, begitu kita masuk ke rumah si pasien, ini umpamanya kita dipanggil, maksudnya keluar rumah. Kita assalamualaikum, ketika masuk pintu assalamualaikum. Nah, lalu kita langsung mendekati si pasien, dan itu udah terasa badan kita itu makin dekat si pasien yang kesurupan bener kemasukan jin, itu hawa energinya sama kita makin terasa makin besar. Kepala kita itu bagaikan pakai helm. Nah, terus kita tenangkan diri, kita kuasai diri, kita harus tenang, jangan takut, jangan panik, jangan gugup, kita harus tenang. Lalu kita dekati si pasien, ya kalau bisa kita ajak salaman dia, terus kita ucap salam, assalamualaikum. Misalnya pun dia mau dijawab mau tidak, kita ucap salam 3 kali, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, kalau memang itu jin Islam yang masuk pasti jawab waalaikumsalam. Nah, lalu kita mengajak dialog sama jin tersebut. Anda dari mana? Siapa namanya? Ada maksud tujuannya apa? Atau ada pesan apa? Silahkan. Lalu terakhir kita mohon, ya udah sekarang silakan Anda keluar dari badannya si fulan. Misalnya dia kekeh tetap bersikeras tidak mau keluar dari badannya si fulan, apa yang kita lakukan? Kita pegang saja jempolnya, terserah mau jempol tangan kanan kiri atau jempol kaki yang kanan atau yang kiri, bebas. Kita sambil pegang, kita ngucap lagi ke dia, tolong kamu keluar dari badannya si fulan bin fulan, jangan mengganggu lagi, dan kamu harus kembali ke tempat asalmu. Lalu kita dibatin, kita baca sholawat nurjatinya terus menerus. Ya, 1 kali baca tahan nafas, 1 kali baca tahan nafas, terus kita tahan nafas lagi baca. Itu insya Allah dengan karomah wasilah daripada sholawat nurjati, Allah akan berikan bantuan kepada kita, akan berikan kekuatan pada kita, maka si jin tersebut akan keluar dari badannya si fulan. Jadi ketika si jin minta ini minta itu, jangan dituruti. Jadi kita misalnya dia minta rokok lah, jangan dituruti, pokoknya saya mohon kamu keluar dari badannya si fulan bin fulan. Ya, artinya kita secara dialog saja yang lemah lembut, gak usah kita ngajak berantem, gak usah kita sok-sokan. Jadi jin juga akan luluh, akan nurut kepada tutur kata kita yang sopan, yang santun, yang lemah lembut. Dengan lemah lembut itu jin akan keluar, umumnya seperti itu. Cukup diajak dialog saja, jin sudah keluar. Tetapi ada juga kalanya jin itu yang bandel, kita baca ayat kursi dia lebih pintar. Ya, makanya kita jangan menggunakan yang lain, sudah cukup dengan sholawat saja sambil dipegang jempol kakinya, terserah mau yang kanan mau yang kiri. Ya, pegang, nggak usah keras-keras, asal megang saja, nyentuh. Intinya supaya energi badan kita nyambung ke badannya si fulan yang sedang kesurupan. Nah, setelah jin itu keluar dari badannya si fulan, apa yang kita lakukan? Kita harus melakukan pemagaran gaib badannya si pasien. Untuk apa? Agar supaya jin yang sudah keluar dari badannya itu tidak masuk kembali. Kenapa itu dilakukan? Karena pengalaman saya di lapangan, seringkali banyak orang-orang pintar yang melakukan penarikannya itu bisa keluar, artinya jinnya bisa keluar dari badannya. Ketika orang pintar tersebut yang obati kesurupan itu pulang ke rumahnya, jinnya masuk lagi, dan itu seringkali saya mengalami. Nah, jadi oleh karena itu makanya pada saat ini saya pesankan kepada sedulur-sedulur semuanya yang kebetulan mungkin mengobati orang yang kesurupan, jangan lupa kalau jinnya sudah keluar tolong kunci lagi, artinya di backup atau di pagar gaib. Cara pagar gaibnya bagaimana? Tentu kita memiliki cara yang berbeda, ya masing-masing terserah. Adapun cara yang saya biasa lakukan yaitu seperti biasa. Yang pertama kita baca ta'awud, kedua basmalah, ketiga syahadat, keempat sholawat, kelima istighfar, keenamnya innalillah,
Ketujuhnya la haula wala quwata illa billah. Kedelapan, ya Allah, hamba mohon berikan kekuatan gaib kepada badannya si Fulan bin Fulan supaya terhindar dari segala macam bentuk godaan setan yang merusak hati dan pikirannya. Lalu kita tarik nafas, kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil azim. Baca Nurjatinya 1 kali. Lalu kita tiupkan kesimpulan ke ininya, boleh ke bunuh-bunuhnya atau ke punggungnya, atau kita cuma niatkan gitu saja juga boleh. Nah, di sini mengenai kunci 7 itu memang ada penjelasan khusus, ada uraian-uraiannya. Ya, nanti insya Allah di video yang akan datang akan saya kupas khusus mengupas tentang kunci 7-nya. Lalu kita kembali kepada yang kesurupan. Nah, setelah kita membuatkan pagar gaib kepada si pasien, insya Allah selesai. Ya, kita buatkan juga air di gelas, kita minta air di gelas, air bening. Ya, kita bacakan untuk diminumkan ke si pasien. Berapa kali? Ya 3 kali boleh, 7 kali boleh, terserah. Yang penting ketika membacanya harus dalam hati, harus tahan nafas. Kita tiupkan, minum. Yaitu supaya luarnya kita berikan energi, dalamnya pun kita berikan energi supaya si jin itu mau masuk kepanasan juga bisa masuk. Demikianlah uraian singkat tentang tata cara mengobati orang yang kesurupan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.